Sebagai seorang ayah, kadang-kadang saya bisa merasa sedih. Mungkin ini perasaan saya saja. Sedih kalau saya melihat anak-anak seolah-olah mengabaikan saya, seolah-olah cuek. Kapan hal itu terjadi? Misalnya kalau mereka sedang asyik main game di depan komputer, kadang-kadang dipanggil pun seolah-olah tidak dengar. Kalau mereka lagi nonton film atau grup musik kesukaan mereka, K-pop, kadang-kadang disapa tidak membalas gitu ya, kayak dicuekin gitu. Kadang-kadang kalau makan bersama, mereka begitu asik menikmati makanannya, lebih daripada relasi dengan siapa mereka makan, dengan ayahnya, dengan siblingnya, dengan ibunya gitu ya. Tapi mereka fokus pada makanannya instead of the relationship. Nah, kadang-kadang itu menimbulkan kesedihan dalam diri saya sebagai seorang ayah. Tapi ketika saya mikirkan hal ini, saya jadi ingat pada Bapa di surga. Karena kita ini, atau jangan kita lah, saya ini sebagai anaknya juga sering mengabaikan dia, juga sering melupakan dia, juga sering cuek sama dia. Kita ini hidup di dunia yang bising, yang sibuk sekali. Kita sibuk karena kepentingan keluarga, kita sibuk karena urusan pekerjaan, kita sibuk karena pelayanan ya, bahkan pelayanan ya di gereja atau di luar gereja. Kita sibuk dengan sosial media, kita sibuk dengan diri sendiri, banyak ambisi, banyak keinginan. Dan ketika kita sibuk dengan semua itu, kita lupa sama Bapa di surga, ayah kita. Kita mengabaikan dia, kita cuek sama dia, kita tidak lagi menjalin hubungan yang intim, bercengkerama, ngobrol, dengerin suaranya, kita lupa sama sekali. Saya bayangkan Bapa di surga sedih sekali. Apa yang sudah saya perbuat untuk anak-anak saya? Saya membesarkan mereka ya, saya ngasih makan mereka ya, saya nyediakan rumah tinggal untuk mereka ya, supaya tidak kedinginan, tidak kepanasan. Saya berikan pakaian ya, saya nyekolahkan mereka ya. Tapi semua itu kan kewajiban saya, right? Kalau saya tidak melakukan itu, saya bukan seorang ayah yang bertanggung jawab. Tapi Tuhan kita bukan memberikan hanya rumah, makan, pakaian, kebutuhan, pekerjaan, jodoh, dan yang lain-lain. Tuhan kita itu memberikan anaknya sendiri, anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Mati di salib, bahkan mati di salib, menderita sengsara. Dan ini bukan kewajiban dia loh. Ya, beda dengan saya. Saya menyediakan makan, minum, rumah, sekolah ke anak-anak saya karena saya wajib. Tapi Tuhan tidak wajib. Tapi karena kasihnya yang begitu besar itu, dia kasih anaknya yang tunggal, bahkan ngasihnya itu sampai sengsara, menderita, mati supaya kita bisa punya hidup yang kekal dan tidak binasa. He did it voluntarily. He did it because of his love for us. Nah, saudara, betapa sedihnya dia, berlipat kali ganda lebih sedih daripada saya sebagai seorang ayah kepada anak-anak saya. Nah, ketika saya ngobrol ini, saya sedang merenungkan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai 13. Waktu itu Maria nangis di depan kuburnya Tuhan Yesus. Dia nangis sungguhan sedih, sungguhan nangisnya keras gitu ya. Karena tentu pertama dia berduka karena Yesus yang sangat dikasihinya mati, right? Baru 3 hari mati. Orang kalau kehilangan orang yang dikasihi kan sedihnya tidak cuma 1 hari, bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, kadang bisa bertahun-tahun. Maria sedih karena kehilangan Yesus. Dia sebetulnya ingin Yesus hidup terus, ingin terus bergaul erat dengan Yesus, tapi apa boleh buat, dia mati.
Dan sedihnya jadi double karena mayat Yesus hilang, dan Maria mikir pasti dicuri orang, ada orang yang mencuri mayat ini. Jadi mau ketemu Yesus yang hidup nggak bisa, tapi mau ke kuburnya untuk sekedar kangen, pay respect juga nggak bisa karena his body is gone, his body is missing. Jadi Maria sedih banget, sedihnya double karena ingin ketemu Yesus, karena kangen sama Yesus, karena ingin pay tribute, pay respect to Jesus. Saya bertanya kepada diri saya sendiri. Saya tidak bicara soal saudara, saya bicara soal saya pribadi. Saya bertanya pada diri saya sendiri, kapan terakhir kali saya betul-betul kangen, ingin ketemu Yesus, ingin ngobrol sama dia, ingin berdua-duaan sama dia, ingin punya waktu yang intim dengan dia, yang betul-betul quality time dengan dia. Kapan terakhir? Sampai saya nangis sedih, minta untuk bisa bertemu, bergaul dengan Yesus. Seperti Maria. To be honest ya, kenyataannya dalam hidup saya banyak disibukkan oleh banyak hal sampai lupa sama Tuhan Yesus. Kadang-kadang disibukkan sama hal-hal yang tidak penting sampai lupa sama Tuhan Yesus. Tuhan sedih. Dia sudah memberikan tubuh dan darahnya untuk kita, bukan karena kewajiban tapi karena kasihnya. Tapi dia, saya pikir juga sering merasa diabaikan dan dicuekin sama kita. Tuhan menunggu saya, menunggu saudara-saudara untuk menghampirinya dalam keintiman, dalam kemesraan, mau bergaul, mau mencurahkan cinta kasih yang akrab, saling peluk, saling bicara, saling mendengar. Wah, relasi yang real, yang honest. Tuhan menunggu saudara dan saya. Sekarang ini. Maaf, sekarang ini. Dia menunggu saudara dan saya datang kepadanya. Turn your eyes. Ada lagu yang bagus. Turn your eyes upon Jesus. Lihat, see his wonderful. Betapa indahnya Tuhan itu. Dan ketika kita melihat betapa indahnya dan mulianya Tuhan itu, semua keindahan dunia menjadi pudar. Turn your eyes upon Jesus. Lagu yang indah sekali. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.